Menurut Tax Justice Network tahun 2024, negara-negara di dunia kehilangan pendapatan dari pajak itu sekitar 480 miliar dolar Amerika Serikat. Bayangin ya, itu negara di dunia nih, kumpulin mereka itu kalau di tahun 2024 itu berdasarkan laporannya kehilangan pajak sejumlah sekian miliar dolar tuh, banyak banget gitu kan, 480 miliar dolar Amerika Serikat. Yang jumlahnya sangat fantastis ya. Nah, dan itu juga terjadi di Indonesia. Makanya kalau kita lihat berita sebulanan terakhir ya, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang kurang lebih mengatasi kebocoran-kebocoran tersebut yang harusnya bisa menjadi pendapatan pajak. Apa aja itu? Satu, yang duluan beritanya ya, yaitu Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai satu pintu ekspor BUMN, perusahaan BUMN yang bertugasnya adalah sebagai ekspor satu pintu tuh untuk komoditas-komoditas vital dari Indonesia. Seperti apa? Seperti CPO dan beberapa hasil tambang. Itu yang satu, yang pertama ya. Mungkin itu yang terdampak perusahaan-perusahaan besar aja di sektor tersebut. Nah, cuma yang paling bikin kaget ya, yang menurut saya cukup fantastis dan langsung ke masyarakat adalah hilangnya atau digantinya peraturan pajak 0,5% untuk PT dan CV yang omsetnya setahun 4,8 miliar. Jadi peraturan sebelumnya kalau omset perusahaan kalian nih, PT atau CV, itu 4,8 miliar, itu boleh dikenakan pajak 0,5% dari omset. Ya, jadi 4,8 miliar nih, misalnya 4 miliar deh omset kalian, atau 500 juta gitu ya, akan dikenakan 0,5% dari pendapatan tersebut. Nah, tapi itu berubah, diganti kemarin, bulan ini ya, bulan Juni ini, diganti dengan 22% dari profit. Nah, jadi kalau misalnya omset kalian 4 miliar, profitnya 500 juta, maka 500 juta dikali 22%. Berarti sekitar berapa? 110 juta ya. Nah, pajaknya seperti itu. Jadi sangat lumayan lah peningkatannya. Dan itu akan kerasa banget sih. Saya yakin akan kerasa banget bagi pelaku UMKM yang mungkin selama ini menggunakan peraturan tersebut gitu ya, supaya perusahaannya bisa atau usahanya bisa berkembang. Nah, cuma kita nggak akan bahas peraturan itu terlalu dalam ya. Tapi kita akan bahas nih bagaimana cara orang-orang kaya atau orang-orang berduit di dunia dalam membayar pajaknya agar lebih efisien, dalam tanda kutip ya, tentu bayarnya lebih sedikit ya. Saya akan coba paparkan 3 cara. Yuk kita bahas. Jadi di video ini kita akan coba bahas 3 cara aja ya, nggak banyak-banyak. Ini dilakukan oleh orang-orang yang kaya atau berduit di dunia ya, tidak spesifik di negara Indonesia gitu. Mungkin ada yang spesifik sih. Oke, yang pertama adalah yayasan, ya, foundation ya, yayasan. Ini lumrah terjadi di biasanya negara-negara seperti Amerika Serikat. Jadi misalnya nih, dia seorang direktur atau seorang founder perusahaan yang memiliki saham di perusahaannya. Kemudian IPO, sahamnya melonjak tinggi harganya kan. Harganya sangat mahal, bisa mungkin jutaan atau miliaran dolar. Dan saham ini kan aset ya, gitu. Tidak sepenuhnya liquid, tapi dia aset gitu. Caranya adalah kalau di Amerika, kalau mendapatkan capital gain atau keuntungan dari menjual saham, itu bisa kena pajak sekitar 15 sampai 20% ya. Ya intinya kena pajak di atas 10% lah gitu. Nah, cuma ada caranya nih. Caranya adalah orang-orang kaya ini menghibahkan sahamnya. Di Indonesia juga ada hibah saham ya. Menghibahkan sahamnya ke yayasan, foundation. Yayasan tentu untuk misi-misi sosial tertentu sesuai dengan fokus yayasan tersebut. Dihibahkan. Jadi yayasan sahamnya yang mungkin dimiliki foundernya dihibahkan ke yayasan. Cuma uniknya di sini, yayasannya dimiliki oleh founder itu sendiri. Gitu. Misalnya Elon Musk nih, atau Jeff Bezos ya, atau Bill Gates, dia bikin yayasan kan, misalnya kalau Bill Gates itu Gates Foundation, dia bikin yayasan, saham dia dihibahkan ke yayasan tersebut oleh Gates Foundation, dikelola oleh Gates Foundation, yang dimana Gates Foundation juga punya dia sendiri, mungkin pimpinan tertingginya atau dewan pembinanya dia sendiri. Jadi sebenarnya aset itu dikuasai oleh atau dikelola oleh dia sendiri dengan atas nama yayasan. Gitu. Kalau pakai yayasan, nggak kena pajak tuh. Pajaknya jadi 0% karena untuk yayasan.
Begitu. Yayasannya dimiliki founder sendiri. Dan contohnya tadi sudah saya sebutkan ya, seperti Gates dan Warren Buffett. Itu praktik yang lumrah atau sering terjadi di negara-negara maju. Itu cara satu gitu kan. Kan lumayan kalau asetnya jutaan dolar, pajaknya dari 10-an% ke atas, tiba-tiba jadi 0% gitu, ya lumayan gitu kan. Ya bukan lumayan lagi, sangat kerasa lah. Nah sekarang masuk yang kedua, yaitu memecah badan hukum. Apaan tuh gitu kan. Nah, ini Indonesia sih. Misalnya tadi ya saya bilang peraturan sebelumnya kan pajak 0,5% dari omset ya atau pendapatan kotor. Dari omset. Satu PT untuk satu badan hukum. Contohnya PT. Omsetnya maksimal 4,8 miliar per tahun. Jadi kalau omsetnya masih 4,79 itu nggak kena. Tapi kalau omsetnya 4,81 miliar per tahun, dalam satu tahun, maka sudah kena, sudah nggak berlaku lagi pajak ini. Udah masuk ke pajak normal. Gitu. Nah, caranya adalah sebenarnya sangat simpel. Misalnya PT ini tiba-tiba omsetnya 18 miliar nih. Supaya tetap bisa menggunakan peraturan pajak 0,5%, maka ya sesimpelnya adalah dipecah aja PT-nya. Jadi 4 atau lebih bahkan. PT 1, PT 2, PT 3, PT 4. Jadi kan tinggal 18M dibagi 4 gitu. Berapa ya? 4,5 kan? Jadi 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Pajaknya tetap bisa pakai yang skema 0,5% gitu. Cukup signifikan dan sangat berdampak kepada neraca perusahaan kalau pajaknya cuma 0,5%. Tapi dengan cara dipecah-pecah seperti ini. Nah, cuma ini udah nggak bisa dipakai, khususnya bagi PT dan CV, karena sekarang udah berganti ke 22% dari profit. Gitu ya. Beda ya, pendapatan dari omset sama profit berbeda. Nah, sekarang skema yang ketiga, cara ketiga nih. Namanya under invoicing. Nah, kayak gimana nih? Nah, ini case-nya juga terjadi di Indonesia sih. Misalnya ada perusahaan yang disebutkan di berita terkait Danantara itu adalah CPO ya, minyak sawit, crude palm oil. Dari Indonesia diekspor ke Singapura. Ke Singapura itu dia jual $1 gitu. Ke perusahaan dia yang di Singapura gitu. $1 tuh. Tapi sebenarnya market aslinya adalah Amerika Serikat misalnya ya. Tapi dia jual ke Singapura dulu, lewat Singapura dulu. Harga aslinya adalah $7. Padahal tadi dia laporkannya ke Singapura waktu keluar dari wilayah Indonesia, melapornya dia jual ke Singapura, kirim ke Singapura $1. Padahal harga Singapura itu cuma lewat doang, langsung kirim ke Amerika Serikat. Harganya $7. Jadi cuma ganti ini doang, ganti mungkin nggak ganti kapal bahkan, cuma ganti berkas aja langsung berangkat ke Amerika Serikat dengan harga $7. Sehingga ada selisih berapa? 7 kurang 1, jadi selisihnya adalah $6. Nah, $6 inilah yang dipertanyakan ya, dicari. Kenapa padahal kalau dari Indonesia yang harga aslinya $7, kenapa harus dilewatin di Singapura dulu, sehingga cuma diakui $1, sehingga pajaknya atau pungutan pajaknya ya cuma dikali dengan $1, padahal harusnya kan $7. Nah, ini namanya under invoicing. Harusnya kan ngaku aja, ya udah jual ke Amerika harga $7. Nah, inilah selisih yang dicari. Anggaplah ini harga 1 per kilo ya. Gitu. Nah, dengan praktik-praktik ini, orang-orang kaya di dunia akhirnya bisa membayar pajak secara efisien. Saya nggak tahu ini caranya legal, ataukah abu-abu, atau ilegal, saya kurang paham. Cuma ini memang cara-cara yang dimungkinkan atau kemarin sudah dipraktikkan secara lumrah lah harusnya. Tapi intinya, mekanisme pajak itu kan memang nggak sempurna ya. Dan memang akan selalu ada ruang-ruang untuk dilakukan eksplorasi oleh seluruh stakeholder. Sehingga makanya peraturan selalu berubah-ubah untuk improve gitu. Jadi nggak usah kaget kalau peraturan berubah, dan karena ruang itu akan selalu ada untuk dieksplorasi. Dan pasti ada itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, kalian sebagai pembayar pajak, ya terutama perusahaan, itu mau membayar jujur, secara jujur atau tidak, itu menjadi pilihan masing-masing. Nah, silakan nih, misalnya kamu nih misalnya adalah pengusaha dan membayar pajak, kira-kira
gimana mau membayar pajak yang seperti apa gitu ya. Atau mungkin ada ruang-ruang eksplorasi lain yang di luar 3 yang saya sampaikan, yang pernah atau biasa dilakukan di dunia usaha. Silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.